Bismillah bi walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali memunculkan satu video yang kiranya dapat mengedukasi banyak orang. Sekalipun yang tampil adalah orang-orang tertentu dari polemikus muslim, maka tanggung jawab kita adalah meluruskan dan memberitakan kebenaran kepada mereka. Semoga mereka diberi kesempatan untuk menyadari kemenangan di dalam Kristus Yesus melalui apologetik Kristen yang memberitakan kebenaran. Nah, kali ini teman-teman kita akan melihat, dan Anda pasti tertawa melihat keanehan, bahkan sampai mereka ini mencocok-cocokkan semua gitu loh teman-teman. Jadi ya begitulah yang dapat mereka lakukan untuk membentengi iman mereka. Mari jangan skip, ikuti selengkapnya. Semoga kita diberikan wawasan. Ini dia videonya teman-teman. Halo? Ya, Islam Kristen, Bang. Oh, aku Islam, Kak. Kayaknya kita seimbang. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Ya, aku menanya tentang menguatkan hal-hal yang sifatnya keislamanku aja, Kak. Karena kalau untuk urusan Kristen, aku tuh nggak banyak tahu. Cuman aku Kan tak suruh kamu keluargaku- bertanya tentang imanku. Oh, memang keluarga aku pun Kristen banyak ada, Kak. Karena kan aku orang Batak kan. Aku marga Sinaga, mamaku Buru Malau. Jadi opung dari mama itulah yang masuk Islam. Oke, Gitu. kamu kayaknya Muslim ya? Muslim lah, Kak. Muslim Ya, 100%. Ya boleh saya tanya kalau nggak mau nanya. Boleh, Kak. Oke. Penulis surat Tapi pertanyaannya Al-Imran. jangan yang berat. Pertanyaannya jangan berat-berat kali lah. Enggak. Penulis Al-Quran itu Ali Imran, surat Ali Imran itu siapa, Bro? Al Imran ini kan menceritakan tentang keluarga Zakaria ya, Kak. Bukan penulisnya, saya tanya penulisnya. Penulis Al Imran. Gini, Kak, yang aku tahu, Al-Quran itu ada 6.666 ayat, 30 juz. Jadi dia sejak ada di zaman para sahabat yang dikumpulkan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud gitu. Jadi tujuannya itu sebenarnya agar dia tidak hilang perkataan-perkataan Allah itu, sehingga Oke. dihafal lah sama orang-orang Oke, terkini. pertanyaan saya, Gitu. siapa penulis Quran pertama? Eh, penulis Quran mungkin kakak lebih tahu, Kak, jawabannya. Oh, Tapi kok ini di aku? zaman Kan aku di nanya zaman kamu. sahabat. Nggak tahu aku Ya siapa pasti ini penulis di Ali zaman Abu Imran. Bakar. Iya, kakak nanya fokusnya di Al Imran pula ya. Ya udah, penulis Quran pertama lah siapa? Oh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lanjut. Aku sambung dulu lagumu. Oke, Scar Megalodon. Ada aja namanya. Katanya seimbang. Aku nggak tahu aku. Seimbang mungkin berat badan kami ya. Kan jangan Seimbang kita. Seimbang kita. Namanya Zaid bin Sabit. Said bin Thabit. Oke, jadi hanya satu orang ini yang menulis seluruh surat itu. Kalau searching di Google begitu, tapi yang ku dengar-dengar ketika aku yang mengaji, banyak sahabat-sahabat yang mengumpulkan mushaf-mushaf itu tadi. Salah Nggak, aku satunya tanya, Abdullah aku bin nggak nanya Mas'ud. musabnya. Penulis musabnya itu siapa? Tapi tadi Saya pun tak tahu lah. Tak bisa kami nikete. pertanyaan yang berat nggak bisa? Yang berat. Aduh, udah yang ringan-ringan aja dulu. Siapa? Nggak tahu. Tadi udah jawab, Zaid bin Sabit. Dia yang menulis semua Quran itu, surah itu. Iya, karena dia dikenal sebagai orang yang kecerdasannya, daya ingatnya tinggi, dan dipercaya sama Rasulullah gitu. Oke, kalau dia penulis pertama, ya. Tadi kamu mengatakan sebenarnya sebelumnya itu tidak ditulis supaya nggak hilang, makanya ditulis gitu kan? Ya, karena kan wahyu itu kan ada yang
dia sampai malah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ada yang Berarti secara di lisan kan? batu. Secara lisan hafalan kan? Betul? Iya, terus Kak, Kalau betul. kalaulah memang wahyu itu diturunkan secara hafalan, kenapa namanya surat? Kalau wahyu itu dituliskan secara hafalan, Bukan kenapa dituliskan, namanya surat? diturunkan bentuk hafalan atau pelafalan. Kenapa namanya surat? Namanya Iya, surat kalau itu kayak tulisan kan? Namanya surat itu tulisan. Apakah wahyu itu Iya. diberikan Iya. dalam bentuk tulisan? Itu. Kalau wahyu itu diturunkan bukan dalam bentuk tulisan, kenapa namanya surat? Terus hubungannya sama keimanan apa Kak? Astaga botoh. Kamu kan gini, kamu beriman kepada buku bacaan, tetapi kamu nggak tahu seluk beluk yang kamu imani ini itu loh. Kok apa hubungannya? Sangat Kakak, besar. Langsung to the point aja lah. Jadi begini Kak, kalau di dalam Al-Quran itu ada namanya la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan bagi orang bertakwa. Itu kata siapa? Kata Al-Baqarah, Al-Quran. Al-Baqarah itu perkataan siapa? Anjing kan? Perkataan Allah lah Kak, Perkataan yang Allah. tertulis. Oke, kalau kamu bilang perkataan Allah yang tertulis, manalah Musa pertama? Manalah Musa pertama? Iya, Musa Ya, terus, pertama Kak? yang nulis siapa? Iya kan ini kan Kak dikumpulkan. Jadi kan Kakak tadi nanya. Namanya Musa dikumpulkan, gimana? berarti sebelumnya tercecer. Dalam bentuk apa, Dewi? Ada yang dalam bentuk, yaitu awak karena nggak hidup di zaman Bentuk itu musaf Kak. kan? Jadi, Sebentar. Bentuk musaf kan? Bentuk tulisan kan? betul. Atau dikumpulkan dalam bentuk hafalan? Iya, dua-dua bisa betul Kak. Orang Dua-dua bisa namanya Wak. Iya kan. Misalnya kalau Kakak dari melalui perkataan Nabi juga itu adalah wahyu yang kemudian dituliskan menjadi Al-Quran. Ada yang memang dia tertulis di berbagai tempat. Oke. Aku sendiri juga tempat dan bentuk benda Contoh yang ya, nggak contoh tahu ya, gitu. contoh Al-Baqarah. Cuman aku beriman kepada Al-Quran itu aja sih Kak. Bukan. Contoh Al-Baqarah ya, artinya sapi betina. Mm. Apakah Al-Baqarah itu Allah yang menurunkan wahyu? Ini adalah surat Al-Baqarah dengan judul Al-Baqarah gitu. Hah? Apakah Allah menurunkan ini adalah surat Al-Baqarah? Tuliskanlah. Apakah seperti demikian? Ya, yang saya baca hari ini kan, jadi kan ada 30 juz gitu kan. Nah, di lembaran-lembaran Al-Quran, kertas-kertas Al-Quran itu dia mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya dan seterusnya. Begitulah Kak. Iya, maksud aku pertanyaan-pertanyaan itu kan apa ya Kak, tidak menambah keimanan juga, hanya sebatas boleh jadi aku tahu juga dari Kakak juga gitu kan. Oke, gini ya, kalau kamu Nggak katakan meng- gini bro, kalau kamu katakan tidak menambah keimanan, justru imanmu itu dipertanyakan sumbernya dari mana. Masa kamu beriman kepada sesuatu yang nggak kamu ketahui gitu loh. Itu kalau kamu Jadi bilang tidak begini, menambah Kak. keimanan, nambahlah. Siapa tahu kamu itu Iya. mengimani sesuatu yang bukan dari Allah. Lu tahu-tahu kok Jadi begini, mengimani Kak. sesuatu yang dari iblis gimana? Tahu-tahu kok Jadi begini, mengimani Kak. sesuatu yang dari iblis gimana? Oh ya enggak lah Kak. Jadi kan gini Loh, Kak. dari mana kamu Jadi katakan yang- enggak? Tunggu bentar. Ketika kamu mengatakan ya enggak lah Kak, kok kamu bisa seyakin itu? Apa dasar kamu meyakini itu bukan dari iblis? Gini. Kakak cepet kali langsung dari iblis. Belum lagi kan jadi gini Kak. Kata Nabi itu aku tinggalkan kepadamu dua. Niscaya kamu tidak akan tersesat. Satu Al-Quran, dua hadis, ya kan? Kata siapa kayak Nah, gitu? Nabi. Kata Rasulullah. Kata Nabi. lah, Kak. Oke. Nabi- Ketika Nabi udah mengatakan Nabi seperti itu, ketika umat Nabi akhir berkata zaman. seperti itu ya. Itu siapa yang menjadi saksinya bahwa dia mendapatkan wahyu itu dari Jibril atau dari Allah gitu? Itu kan Jadi hanya begini, perkataan dia gitu loh. setelah- Contoh ya bro. Ya, betul. Contoh ya bro ya gini. Saya mengaku, Iya, saya Kak. mengaku, saya sendiri. Senang kali aku cerita sama Kakak. Dengar ya, Betul. saya sendiri mengaku dapat wahyu. Terus orang-orang percaya gitu sama saya. Oh, pokoknya ayat ini tidak ada keraguan-raguan. Pokoknya saya dapat wahyu kan. Ini iman gila nggak sih menurut kamu? Saya mendapatkan Loh, wahyu Kak, tanpa jadi saksi. Saya mengaku nabi tanpa ada yang mengangkat saya. Hah? Gimana ini? Bentar ya Kak, batu. Minum aja. Maksudnya gini. Ya, ini ntar ya minum lagi ya Kak. Jadi begini. Jadi kan Kak. Jadi setelah tadi dua itu, niscaya kamu nggak akan tersesat Al-Quran dan hadis. Nah,
dalam memahami Al-Quran dan hadis itu kan Kak, kita juga harus berujuk kepada ulama-ulama yang bisa layak dipercaya. Coba Gitu. saya tanya, ulama-ulama Layak yang bisa dipercaya itu, ulamanya itu ketemu nggak sama nabimu? Ya, jadi dia ketemu sama Nabi. Jadi gini Kak, jadi ada dalam Al-Quran, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maksudnya yang diwarisi di sini adalah ilmunya, gitu, ilmunya. Ya, Tunggu, kalau Nabi mewariskan ilmu kepada para ulama, berarti Nabi pernah mengajar dong. gini, jadi dia kan minan nabiyyin wasidikin wasyuhada iwasalihin. Jadi setelah dia nabi, kemudian nabi wasidikin para sahabat, kemudian para tabiin. Tabiin ini orang yang tidak bertemu di zaman Rasulullah, tapi dia bertemu dengan sahabat. Itu namanya sanad Kak, sanad. Iya, Nah, coba setelah tabiin, sanatmu sampai ke Rasul, coba sebutin. iya kalau kayak aku Kak, sanadku ya aku misalnya kayak ini Rafiq Sinaga ngaji sama ada ustadku. Ustadku misalnya contoh Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad ngaji ke Mesir ngaji sampai gurunya dan gurunya sampai lah kemudian itu ke Loh, Rasulullah. masa cuma 2 orang yang kau sebutkan sama aku? Sanat apa itu? 1400 tahun sanatnya nggak jelas gitu loh. Hah? Iyalah kakak pun pertanyaannya dalam kali. Kalau awak kan istilahnya lahir di Loh, tahun 90-an Kak. soalnya Belajar saya ngaji juga pun gitu awak. bro. Gini ya, saya juga gitu. Saya ini dari gereja ortodoks. Sanatnya ada Rasul Andreas dan Rasul Paulus. Itu sampai kepada Yesus. Itu ada dari gereja yang mengajar sampai ke Romo-Romo dan sampai ke saya. Sanatnya jelas. Harusnya begitu. Itu yang namanya suksesi Harusnya memang apostolik. Jadi saya percaya, sebentar. Jadi saya Betul. percaya itu ajaran yang benar gitu loh. Lo kamu gak jelas. Coba Gini dari loh, Kak. dari Nabi, sebentar. Dari Nabi. Mm-mm. Nabi nggak menulis. Atau Nabi menulis Quran? Nabi menulis Quran nggak? Nabi menulis Quran atau tidak? Perkataannya udah wahyu semua Kak. Loh, emangnya nabimu itu adalah Allah? Perkataannya wahyu semua kok ngeri kali. Oh iya ada di dalam Al-Quran. Semua perkataan Nabi itu adalah wahyu. Berarti Nabi yang mewahyukan itu. Dia bukan bukan berarti dia itu Allah gitu Kak. Di perkataan Rasulullah itu semua wahyu. Nah, Wahyu yang dia dapat dari mana? Sebentar, wahyu dari Malaikat mana? Jibril. Siapa Malaikat saksi dia Jibril. menerima wahyu dari Jibril? Siapa saksi dia menerima wahyu dari Jibril? Oh, kalau aku rasaku nggak perlu tahu, tapi aku menerima gitu, Kak. Makanya saya bilang, saya juga bisa ngaku saya dapat wahyu di kamar mandi dari malaikat Jibril. Siapa Oh, kalau saksi? ada kakak yang ngomong, aku nggak Pokoknya percaya, kalian Kak. percaya aja. Loh, saya juga bisa Nggak, kayak kalau gitu. kakak yang ngomong aku nggak percaya. Loh, kenapa Nabi yang nggak kau kenal sama sekali kok percaya nengok mukanya aja nggak? Iman buta nggak? Kak, jadi gini. Jadi dalam keimanan itu, ini Kak. Jadi ada namanya iman, Buta. ada namanya cinta. Dengar, ada namanya cinta imannya, ada namanya kalau cinta istilah cinta syahwatnya. imannya. Benar. Jangan tuh. Iya Cinta Kak. imannya. Jangan kayak gitu Kakak, nanti Cinta jatuh cinta imannya aku sama dari Kakak. mana? Apa arti Bentar lah imannya? dulu. Apa arti imannya? Jadi- Aku pun jadi- aneh aja kau bahas apa. Cinta imania itu, iya, ada cinta imannya. imania itu adalah Oh, meyakini tengok, sesuatu yang nggak perlu Astagfirullah. harus kita lihat. Gini ya bro ya, di dalam kamus bahasa Indonesia juga nggak ada imania, diksi imania nggak ada, adanya imaniar, nama Cinta. penyanyi. Iya, kok berarti Kakak baru tahu. Ini baru kasih tahu Kakak. Batiniah ada, imaniah nggak ada. Nah, inilah biar ya udah ini biar kamu dari aku lah Kakak tahu itu. Pakai bahasa Dari yang aku nggak Kakak ada tahu. kata-katanya di dalam. Ada loh Kak. Mana ada loh, imannya? Kakak percaya Kak. Apa itu imannya? Wah, jadi ya biarlah Kakak kasih lah aku kesempatan menjelaskan. Jadi- Tapi jangan manguloki lah, kok manguloki udah Iya. kan nggak jelas jawabanmu. Jangan gitu, Kak. Mengulek-ngulek Kakak macam orang siantar Kakak mengulek-ngulek. Itu Iya, kan bahasa manguloki aja perluasan. kau, kasihan lo 1100 Bahasa orang pajak sini. perluasan itu. Itu bahasa Apa, pajak perluasan. Dengarlah dulu kan. Jadi kan Kak, jadi cinta imania itu adalah meyakini sesuatu tanpa harus dilihat. Itu namanya cinta imania. Kalau Itu iman buta, botol. Mana ada itu? Iya. Itu namanya cinta buta. Dihargai. Iman buta. Nggak apa-apa Kak. Dihargai Kak. Dihargai nanti Jadi dengan kalau- surga yang luasnya kalau 10 kali jawaban dunia. Gini loh, gini ya Bang rahasia ya. Yang di bawah ini kan nggak goblok loh Bang. Kok ngomong asal entah apapun isinya. Yang betul. Iyalah. Kakaknya yang Bagus bilang lah orang. ngomong. Maksud aku gini loh Kak. Ini kan kayak bahasa Rocky Gerung. Kesannya Kakak ngomong seolah-olah orang itu ini nggak goblok loh yang pendengar. Enggak, maksudnya mereka juga mungkin karena udah mendengar bahasaku yang melihat kegoblokan Kakak kan gitu jadinya. Bisa aja bahasa Rocky Gerung tuh dipakai. Gitu loh. Coba Jadi ini ini ya, pakai cinta bisa belum nggak lagi kau aku ngomong. bisa nggak kau jatuh cinta sama perempuan yang nggak pernah kau tengok?
itulah Enggak. kakak. Jadi ini ada kisah. Dengarlah dulu kak. Enggak. Dengar dulu. Makanya kau bilang cinta imania. Ih, itu aja nggak ada pernah kau nampak, bisa-bisanya kau cinta, kan gila kau. Itu kan cinta buta, madap-dapi gelap. Pokoknya cinta aja gelap. Nggak nampak kau entah Kak, apa. kalau sempat lah baru dilihatnya baru dia cinta kak. Itu ayam kak. Ayam Itu itu logika. jumpa sama ayam perempuan. Itu Inilah logika, Dek. Inilah Itu logika. logika. Tengok. Dengarlah kakakku. Dengarlah kak. Ayam jantan sama ayam betina jumpa, kawin orang itu. Nah, jadi kalau misalnya kita cinta nggak mesti harus melihat. Tidak melihat pun bisa juga cinta. Apalah dasar Gitu. kau Namanya jatuh cinta sama imani. sesuatu yang nggak ada? Apalah dasar aku mencintai sesuatu yang nggak ada. Inilah kak, dengan kebesarannya ini. Ini Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, dikasihnya kita udara, dikasihnya kita air. Ini kan semua diciptakan untuk kita ini kak. Siapa yang nyiptain? Allahmu, nggak sadar kau. Allah lah, kak. Allah lah. Allah Bang. aku dan Allah kakak Kalau loh kak. kalau kau bilang ini Allahmu yang menciptakan, Allahmu waktu dikenalkan sama Muhammad, orang udah perang, udah nengok, udah ngirup udara, udah nengok pohon pisang. Allahmu itu Betul, baru. betul. Allahmu itu Oh. baru di abad 7. Itu namanya Jadi begini, Kak. wahyu umum yang diklaim semua berhala atau sesembahan-sesembahan. Ini nanti ketemu kau lagi orang Buddha, Buddha lebih tua lagi daripada Allah kau, betul. daripada agama kau. Jadi begini kak. Sebentar, Di dalam kau tahu Islam. kok. Sebentar, kasih tahu kok. Ya, jadi orang Buddha juga mengklaim bahwa Tuhan mereka itu yang menciptakan langit dan bumi, bahkan lebih tua, gitu. Jadi kalau kau beriman terhadap apa yang diciptakan, ya itu namanya kalah start. Kau kalah start, Allahmu kalah start. Gitu loh, rahasia. Jadi itu namanya iman buta. Pokoknya kau percaya aja lah. Kalau aku pun bilang ya, ini pohon pisang ini aku loh yang nyiptakan. Apa bukti? Nggak ada, udah beriman aja kau. Itu namanya iman buta. Itu namanya iman buta. Gitu loh bang. Cemana lah bang cara mikirmu bang? Aku pun bingung lah. Buka dulu mitmu. Sehatnya kau? Cemana lah? Di mana kau tinggal? Di Dolok-Dolok? Kok dolo kakak bilang kak. Aku orang berduit aku kak. Mintalah duitmu Di kalau kota-kota gitu. aku Kalau tinggal. berduit kau coba, jangan bohong kau ya. Kalau kau bilang kau berduit, kau kirbang kau sekarang cepat. Ntar ya kak, biar aku tunjukkan duitku sama kakak ya. Lah nggak mau lah, aku cuma ditunjuk-tunjukkan toh. Dikasih lah. Ya kirimlah rekening kakak, nanti aku transfer. Enggak Jadi lah, begini, Kak. bentuk paus aja lah. Kalau memang betul kau bohong berarti kau ya fix bohong. Nggak bisa kau buktikan kau punya duit. Ntar lah biar aku isikan lah dulu kak, biar top Ya udah up dulu. isilah, coba tungguin. Dengarlah dulu kak. Jadi Ah. begini kak, kesimpulannya adalah tentang keimanan ini. Aku kan kak mengimani Isa sebagai Nabi Allah. Isi Ya dong si kan? Isa. Aku juga Nabi Isa loh kak. Isa Yesus gimana? itu. Aku mengimani Yesus. Dan Mengimani sarupa Yesus. si Isa dot Yesus. Nggak berbeda ya? Yesus yang Oke, kalau misalnya kakak Coba, anggap coba, beda, coba. aku beriman Isa kepada disalib Injil. nggak? Aku tanya, Isa disalib nggak? Oh, kalau itu enggak lah kak. Ya Enggak beda, lah. Yesus disalib. Makanya aku bilang, janganlah disamain bang, udah beda bang. Kalau kayak Jangan gitu, kau sama-sama. aku mengimani Injil, mengimani Injil. Injil yang mana? membawanya kitab Allah yang dibawa oleh Nabi Isa. Isanya tadi kan udah beda sama Yesus. Manalah Injilnya Isa itu? Ayo. Jangan Itu kakak lah dong. yang tahu itu kak. Enggak, dengar dulu, Kak. Kak, Coba ada aku- caranya, Kak, orang Tuhan yang tahu. Kalau misalnya aku mengingkari Injil, mengingkari Nabi Isa, murtad juga aku kak. Murtad aku. Aku sebagai orang Islam, aku mengimani Injil, aku mengimani Taurat, aku mengimani Zabur, Nggak usah lah dulu. gitu kan? Yang lain-lain. Manalah dulu Injil si Isa itu? Kan? Ya, Aku memang nggak nggak tahu. pernah aku Makanya nggak aku pernah bilang kau pegang kitab. beriman. Begini kak, jadi ini Beriman cerita. yang nggak Jadi ada. dulu, Cuman dengar dulu. Jadi pernah aku baca dalam Hikayatus Sahabat saat Umar ibnul Khattab ketemu dengan ahlul kitab di jalan. Terus ahlul kitab yang maksud di sini adalah Injil. Diceritakannya lah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak juga senang, juga tidak marah gitu. Cuman wajahnya cemberut aja. Terus kata Rasulullah, sesungguhnya apa yang ada dalam Al-Quran adalah menyempurnakan apa yang ada dalam Injil. bohong. Gitu kak. Bohong Iya dia. loh kak, Bohong dengarlah dulu. dia. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran itu, apa yang ada dalam Al-Quran itu secara keseluruhan adalah Tunggu. menyempurnakan Injil kitab Nabimu Allah bisa baca. sebelumnya. Tunggu aku tanya dulu. Nabimu bisa baca? Dengar dulu lah, belum lagi aku siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, Nabimu bisa baca nggak? dengarlah, belum lagi siap. Nanti lari perkataan kita. Nanti nggak Bukan. kirim paus Kalau kakak. kamu mengatakan Muhammad itu bilang pokoknya ya muka dia kan biasa aja nggak jadi nggak enak kan. Pokoknya Datar, Al-Quran ya, ini datar. menyempurnakan kitab sebelumnya. Kalau dia bisa mengatakan gitu, berarti dia udah baca dulu dong kitab sebelumnya. Harusnya Ya, gitu memang dong. iya, di dalam Injil. Harusnya gitu dong. Iya, di- Berarti dia udah baca dong kitab sebelumnya. Cie bisa baca cie.
Berarti dia Sekarang udah gini, baca ya kau kitab sebelumnya. kalau bilang, oh ini kan misalnya kau kan lagi nulis sama temenmu kan, aku pokoknya menyempurnakan tulisan temanku. Tahu, kau menyempurnakan tulisan temanmu, berarti kau udah baca tulisan temanmu kan? Ya pastilah Kak, karena kan di dalam Al-Quran itu ada Berarti menceritakan Nabi tentang Muhammad, kerasulan berarti Isa Nabi juga. Muhammad udah baca kitab sebelumnya. Betul, betul juga itu Kak. Berarti dia nggak umi dong, Umi itu apa? nggak bisa baca. Nggak ngerti aku bahasa kata. Pokoknya gini, jadi endingnya adalah Ending kalau nggak nih? nanti ini kan Kak, ya, Allah kan ini kan cuman Tuhan yang tahu kebenaran Tahu dari dari tadi semua jawabanmu perdebatan hanya kita Tuhan ini. yang tahu. Iyalah, kakak pun Kak berjuang juga ya Kak untuk yang hak, aku pun gitu juga ya kan. Kakak mendakwakan yang itu juga lah, mendakwakan yang hak menurutku, menurut agamaku. Nah, cuman begini, kalau nanti orang Kristen itu masuk surga, ya kan? Aku juga masuk Kak. Kenapa? Karena aku beriman kepada Injil. Iya kan? Aku nggak mengilang. Tapi kalau nanti Islam yang kemudian masuk surga, kakak nggak masuk karena kakak nggak beriman pada Nabi Muhammad. Gini, surgamu itu kan, maaf ya, kita tahu ya. Aku pun jijik masuknya ya, karena kayak gitu ya, memperlakukan perempuan itu kayak enggak, memperlakukan perempuan itu kayak nggak manusiawi ya. Itu satu. Yang kedua, bro, kalau kau bilang kalau kakak masuk surga, aku juga masuk surga Kak, karena aku beriman kepada Injil. Masalahnya Yesus nggak nulis Injil. Itu satu. Jadi Itu apa yang satu. ditulis, Kak? Itu satu. Yang nulis itu murid-muridnya. Nah ini itu satu. Yang kedua bro, kata Yesus apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan. Kalau kau hanya beriman dengan Injil aja kau masuk surga, mending kau nggak usah Islam, beriman aja sama Injil kan gitu. Kalau sesimpel itu, sebentar. Kalau sesimpel itu, masalahnya bro, masuk surga itu nggak sesimpel itu. Jadi kalau kamu Masuk mengatakan kalau kakak masuk surga, aku juga masuk surga, Yesus bilang sorry Doris Strawberry, gue nggak kenal lu, soalnya lu dibaptis aja kagak. Oke lah, gini abang ya, gini Kalau abang. kayak gitu pemahaman kita kau, sama lah Kak. kalau kau pengen, misalnya kami ini udah pasti masuk surga, karena Yesus itu bilang, ya dia dari surga dan dia telah naik ke surga. Kami ini udah pasti masuk surga. Ada ayatnya, Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Kalaupun kamu beriman kepada Injil, tetapi tidak melakukannya, maaf, kamu tuh nggak bisa. Minimal kalau kau beriman kepada Injil, dibaptislah sekarang. Kalau nanti ini wanti-wanti aja kau Dulu. Jadi mau begini masuk surga, Kak, kan? Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Injil itu, ya kan? Ini kan sama-sama kitab Allah nih. Enggak, jangan. Tuhan kami itu nggak ada nurunkan kitab, nggak ada. Jadi apa cara ngomongnya cuman Kak? Ini tahu nggak kau? Ini adalah kesaksiannya para rasul, muridnya Yesus. Injil itu tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi Injil itu bro, Injil itu adalah Yesus, bukan buku. Kami nggak beriman sama buku, kami beriman kepada Yesus. Iyalah, Quran yang berjalan lah yang Kakak maksud kan? Iya, Quran yang mana ada Quran berjalan? Siapalah Quran berjalan? Saya tanya. Iya, Quran berjalan itu termasuklah Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mengikuti mereka, itulah Quran berjalan. Oke, kalau kau bilang Muhammad adalah Quran berjalan, sekarang saya tanya, yang namanya Quran berjalan itu bisa nggak dia membangkitkan dirinya sendiri dari mati? Membangkitkan dirinya dari Kak, jadi begini Kak, jadi Nabi Muhammad itu kan adalah Nabi yang nanti memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi nanti di akhirat Rasulullah itu, ini dalam ini ya, dalam agama ya Kak, nanti akan dikumpulkan orang dari mulai Nabi Adam sampai umat akhir zaman bayang lahir, kemudian orang bertanggung jawab dengan semua amalnya masing-masing. Nabi Musa nggak bisa nolong, Nabi Isa Kak nggak bisa nolong, yang bisa nolong itu Nabi Muhammad. Oke, kalau kau bilang Nabi Isa nggak bisa nolong, Isa di mana sekarang? Isa aja udah di surga. Muhammad sekarang di mana? Masih di alam barzah. Ya. Gimana caranya orang yang belum selamat menyelamatkan kau? Gimana ceritanya? Bahkan tau nggak Nabi Muhammad bilang apa? Sesungguhnya bapakku di neraka. Bapakmu dan bapakku di neraka. Kalau bapaknya jadi neraka, apalagi kau deh. Bapaknya di neraka Kak. Iya, kok baru tahu kau? Astaga, Karena begini Kak. Jadi orang itu divonis neraka atau tidak, dia itu sudah datang nggak dakwah kepada dia. Jadi sebelum Nabi Muhammad, ayahnya waktu itu belum ada dakwah Kak. Jadi agama ayahnya Nabi Muhammad itu ya agama tauhid. Tidak ada syariat waktu itu.
Tidak ada syariat. Apakah- Berarti Allah belum ada lah ya waktu itu ya. Iya, agama tauhid. Saya meyakini bahwa agama tauhid, Kak. Tauhid. Tunggu. Dia dapat agama tauhid dari mana? Siapa? Orang wahyu Allah kalau nggak turun. Miss- Allah nggak ada ngomong sama siapa-siapa. Aku nggak berani ngomong ya apakah ayahnya Nabi Isa itu Bukan itu di hadis, itu ada mengikuti tertulis di ajaran hadis. Nabi sebelumnya. Ntar nih ya, di hadis itu ada. Ajaran Nabi sebelum. Nih ya, itu ada di. Udahlah Kak, kayak gitu Kak. Kakak pun pintar kali kayak gitu. Nanti Nah, aku kasih nanti hadis aku kok, jadi jangan cemana. Iya, aku Kak kalau udah dengarkan hadis nangis lah aku Kak. Ya, Keluar bukan air itu mata loh, aku, Kak. itu kan memang imanmu. Ini cemana kau itu udah pun tahu kalau hadisnya begitu, tetap kau beriman buta. Iya. Mana? Enggak lah, orang aku udah ke Madinah kok. Ya, Aku tengok kuburan Nabi Nah, Muhammad. walaupun kau udah ke Madinah, tetap kan nggak bisa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu selamat dari orang mati, dari antara orang mati kan? Kok bisa pula Kakak bilang Terus kayak gitu? coba, Orang mana diharamkan buktinya? gini. Mana buktinya dia bangkit dari antara dalam orang mati? hadis bukan, nggak ada perdebatan itu. Yang aku tahu Nah, adalah terus apa yang mau kau percaya? Ketika Rasulullah di ujung-ujung umurnya datang malaikat Jibril menjemput ruhnya bersama malaikat Israel. Di situ Rasulullah dengan risaunya kepada umat ini. Ya, apa yang kemudian nengok itu? Jangan bohong. Malaikat Jibril. Iya loh. Siapa Kak, yang dalam menyaksikan hadis- itu? perkataan-perkataan ulama dalam hadis-hadis di mana kemudian malaikat Jibril menenangkan jiwanya Nabi Muhammad. Mana lah hadisnya itu? umat terdahulu. Mana lah hadisnya itu? Terus gimana? Diharamkan umat terdahulu masuk surga sebelum umatmu memasukinya. Jadi umat Nabi Isa, Kalau kutunjukkan umat ayat Nabi di Quran, Ibrahim, kalau kutunjukkan ayat di Al-Quran ya, pengikut Nabi Isa di atas orang kafir gimana? pengikut Nabi Isa Di atas orang kafir ada ini. Loh, kau kok gimana kau bilang pengikut Nabi sebelumnya nggak ada yang selamat? Nih, kau makanya baca Quranmu udah kemana? Kau udah ke Madinah tadi? Nggak kau baca Quranmu. Oh ya, Wak, kan Kak istilahnya Kak pendengar budiman Kak. Kalau misalnya aku tahu, aku tanya sama ustadku gitu. Kalau kita berhujah-hujah di sini, ya macam mana Kakak berhujah? Wajah lah ustadku nanti ke sini. Nih, kau baca ya. Wajah Ali ustadku nanti Imran. berhujah sama Kakak. Nih, Ali Imran ayat 55, coba kau baca. Hai, ini ya. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari antara orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat." Ini berani-beraninya kau bilang pengikut Nabi masuk neraka. Ini jahat kali kau. Cuman lah kau, udah apa yang kau baca Quranmu? Mintalah dulu makanmu, main aku punya sendiri. Gak beres kau. Kak, tadi Kakak ada singgung tentang Nabi Muhammad yang tentang mempersoalkan wanita, ya? Emang kerjaannya kan dikelilingi wanita-wanita, mungkin malu lah itu. Sampai capek kalian kan belain dia kan. Apa loh? Sama babunya si Maria Cynthia, terus sama tantenya si Kaula binti Hakim, Aisyah yang bocil, terus siapa lagi? Sauda yang udah tua bangka, sama si Zainab, istri anak mantunya. Apa yang mau digawin itu? Bisa ya aku, itu aja kayak gitulah. Tapi kau kan disuruh kayak gitu ya. Nabi kan Kak kedudukannya sama seperti raja-raja Kak. Raja Oh, Nabi raja Sulaiman apa dia? bininya ribuan. Raja apa dia? Ribuan, Kak. Tanya dulu. Bentar. Nabi Raja Sulaiman apa dia? ribuan bininya. Mana lah Rasulullah kerajaan? termasuk sedikit. Mana lah kerajaannya? Saja Rasulullah yang meliputi langit dan dia termasuk pemimpin. Dia itu tadinya kan pembantunya si Khadijah, kau pun pura aku nggak tahu. 2/3 dunia loh Kak dikuasai orang Islam waktu itu Kak. Enggak itu kutanya, kau kan pernah baca lah ya. Ini kan literasimu. Dia itu kan ini pembantunya si Khadijah yang dinikahinya itu loh, janda kaya itu loh. Dia kan ngikut-ngikut dagang. Dari mana ceritanya? Kau bilang dia aja. Mitra bisnis. Apa dong dia pembantunya, pesuruhnya kok. Aku pun betul-betul lah kau ngomong mana. Ya udah. Kakak pun negatif. Kakak pun seujon aja ngambil pilihan kata-kata yang pembantu. Apa nggak bisa rupanya mitra bisnis? Ya mitra bisnis masa angkatan lah tuh orang ini pesuruhnya kok gimana Pak? Budaknya itu, budaknya Khadijah. Tapi gini lah ya, aku tanya lah sama kau ya. Kok bisa lah kau percaya sama ambeien pula apa? Cemana? Nggak jelas pantat tuh. Mau berak Kak? Iya. Susah berak pula. Enggak. Terus? Nah, coba lah. Cemana lah kau bisa percaya orang yang nggak jelas gini omongannya pun nggak bisa dipegang, nggak setia sama satu perempuan. Disuruhnya pula lah At-Tahrim itu kok. Disuruhnya pula bini-bininya itu bohong. Nggak beres. Cemana lah kau nengok itu? Gara-gara itu loh, gara-gara si Maria Cynthia kan.
Bukan. Nih ya, ini kita kan jujur-jujur aja, ini kan ada. Baper kali kakak, baper kali. Kok aku pula yang baper, Gitu. kau lo yang baper. Iya. Baper kali kakak. Jadi begini ya kak, mengenai 2, 3, 4, kalau kakak bilang bahwa di Islam inilah kak yang mempunyai solusi, di mana Kok kira juga pegadaian wanita ini lebih agama? banyak daripada laki-laki. Kok kayak Islam. pegadaian? Dengarlah dulu. Jadi kan sekarang ini kan jumlah wanita ini kan lebih banyak daripada laki-laki. Kok kocek, lebih banyak perempuan dari laki kocek sekarang. Kau Iya, satu banding tanda kiamat loh kak sekarang. Nggak ada, ini lebih banyak perempuan loh. Ini ku kasih tahu ya. Kau dari mana? Itu kau zaman kapan kau? Aku kan sering bawa orang ke Mekah. Contoh misalnya jamaah umroh. Jamaah umrohku kak lebih banyak perempuan kak daripada laki-laki. Iya, orang karena laki-laki tuh sibuk apa? Kerja. Contoh misalnya Iya. coba lebih banyak loh kak perempuan. Jadi cuman Islam lah yang punya solusi itu. Nikahi 2, 3, 4 asal dia Nih berlaku ya, adil. aku kasih tahu ya. Agama kakak nggak ada solusi. Kau ini perbandingan jumlah laki-laki dan wanita di dunia. Ternyata lebih banyak wanita. Betul. Loh, tadi katamu itu betul, oke. Ternyata, nih, kau baca ya. Aku seneng ini pura-pura sama kau. Kau baca. Ternyata lebih banyak jumlah. Yang mana nih? Lebih banyak pria. Ternyata jumlah pria lebih banyak dari. Betul. Wanita. Macam mana? Jadi macam mana cara Betul. Betul kau. Kabur kok kan? Lari kok kan? Woi, rahasia 4M 4 miliar. Oi, kok mati Halo? jeda? Habis bateraimu? Enggak. Bukan, kakak kan searching Google. Ya udah, Tapi kocek lah. aku tadi mau- Ya udah, cek lah. Ntar ya. Ya. Jangan kakak keluar. Enggak aku keluarkan kau. Pokoknya kalau betul pria lebih baik dari wanita, aku kirim, aku pause sekarang. Nggak tahu. Dia ini loh, agen ini loh, agen travel umroh loh. Nggak beres-beres dia lah. Anjay, 2,3 orang. Enggak mah. Turunkan host. Orang lagi seru kok turunkan host. Sabar lah, ini lagi lucu-lucunya. Satu aja kita pas tapi sampai pingsan, sampai nengel. Satu di pas tapi sampai nengel ya kan. Sampai banyak-banyak, muak pula aku banyak-banyak orang. Satu aja lah. Udah. 2024. Banyak mana? Ayo. Itu kak. Laki kan? Jujur lo kau. 2020 banyak. 2020. Enggak aku tanya banyak lagi. itu. Sekarang Enggak aku tanya 2024. itu. Enggak aku tanya itu. Jadi jangan kau bohong. Kau bilang tadi kan, itu yang umroh kak banyak perempuan. Kapan lah terakhir kali kau umroh kan orang itu? Ini baru berangkat kan aku semalam tanggal Loh, baru 5. berangkat berarti tahun ininya. Iya. Banyak mana? Banyak mana Tanggal bininya 5 ini? September ini. Iya, Tanggal 5 September ini baru iya, jadi berangkat banyak kan. mana? Pria atau laki? Kau bilang aku kiranya aku bohong sampai kau cek kan? Kurasa Google itu punya orang kakak itu kak. Kau salahkan Google itu kak. bisa-bisanya kau salahkan Google, astaga Tuhan. Kok bisa lah kau halalkan segala cara coba untuk menentang kebenaran. Parah kali kau. Enggak. Tapi kan nanti lah ya kak, aku cari lah ya kak jumlah wanita karena baru ini kakak membuktikan sama aku dari Google. Kau ini gimana ya kau travel umroh kau nggak jelas. Mana pausmu? Cepat, ketungguin pausmu. Ya tunggu aku top up dulu. Nanti aku kirim. Aku kan udah follow up kakak. Terus lah kak, yang lain lah kak pertanyaannya kak. Terus akhirnya yang kedua gini, ketika laki-laki itu memang isi otaknya, ini nggak salah laki-laki yang Kristen ini pun otaknya pun perempuan juga nyet kak. Cuma aku nggak berani itu aja. Nggak berani nyet ya. Cuman, nah mereka daripada poligami lebih bagus selingkuh rasanya gitu. Kok bisa kau bilang daripada poligami selingkuh rasanya? Nggak ada itu. Karena kan agama Kristen kan nggak membenarkan poligami. Iya betul. Makanya orang-orang kayak Iya, gitu itu makanya. berdosa. Itu nggak masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu. Makanya kalau kau cuman sekedar beriman, apalagi kau cuman beriman masuk surga boro-boro, yang begituan aja kagak masuk. Janganlah kau nebeng-nebeng iman orang masuk surga. Tapi serius ya.
Tapi serius ya, kok bisa lah kau percaya kayak gitu? Ada di surga sana ngewek-ngewek kayak gitu. Geli nggak sih Tuhan itu nengok kalian? Iya kak, memang di dalam Al-Quran itu surah Yasin itu dikatakan inna ashabal jannati yauma fi suburin fakihun. Sesungguhnya surga itu disibukkan Allah dengan kenikmatan. Jadi kalau misalnya si wanitanya itu ya memang fitrahnya dia itu perhiasan, dia disenangkan Allah dengan kekerajaannya. Terus kami yang laki-laki ini kak, bini kami 2,5 juta kak. Jadi bidadari itu ratunya itu istri kami yang soleha di dunia bersama kami. Dan dia nggak ada cemburu kak, nggak cemburu. Kenapa? Karena dia punya seorang lelaki yang menjadi suaminya dicintai oleh jutaan bidadari. Aku bininya. Ini kan macam gini ya. Tunggu. Kau di bawah diledekin ya. Ini orang Islam juga namanya numpang lewat. Level 5 ngomongin paus. Malu nggak tuh katanya? Iya kan namanya aku pemain TikTok baru kak. Yang penting kan aku ada kerjanya. Memang banyak gayanya si penumpang lewat ini pun nggak sanggup dia ini. Dia pun levelnya itu baru level 1. Banyak kali ceritanya si penumpang lewat ini. Dia pun ngirim paus belum tentu sanggup dia. Banyak lah kali cerita kau. Kali sih dia itu, numpang lewat. Aku betul yang kakak bilang itu kak. Ada kak. Ya aku memang di TikTok ini amatir kak. Tapi kalau kerja rajin aku di dunia nyata. Ya udahlah, kak, ada lagi kak kira-kira perkataan-perkataan yang lain yang bisa menguatkan keimananku lagi? Iya, ada. Apa itu? Nih ya, aku kasih ayat aja lah sama kau ya. Coba lah. Tunggu ya. Ali Imran ini surah 5 juga ya. Nih, ya. Katakanlah Muhammad, ya. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosamu. Oke. Aku apa ayatnya tuh? Ya, kan kamu kan kalau mencintai Allah ikuti Muhammad kan gitu kan? Iya. Oke. Muhammad itu kan dia nikahin bocil nih, 6 tahun, menggaulinya 9 tahun. Ikutilah. Ini teladan Nabi tuh. Langsung kan burak-burak batuk kau kan? Enggak. Jadi yang diikuti itu 3. Yang diikuti itu 3. Ini biar dapat kakak ini. Cuma nanti yang bisa ngomong kayak gini malam ini. 3 kak yang diikuti. 1 siro, 2 suro, 3 sariroh. Ya. Sari roti. Yang namanya sari roti. Siro, suro, sariro. Sariro. Oke. Apa artinya itu? Siro itu artinya siro itu artinya dari mulai Rasulullah tidur sampai kemudian tidur lagi. Oke. Dari dia tidur sampai tidur lagi. Dari rentang waktu tidur ke tidur kan pasti ngewek kan? Berarti dia pernah ngewek bocil waktu Aisyah. Tunggu. Waktu Aisyah digauli 9 tahun. Berarti itu pun Kak. Loh, berarti itu pun harus kau ikuti dong. Bukan ngewek anak, bukan gini Kak. Jadi jangan kabur kok ya, jangan kabur kok ya. Ya, dengar Kak. Jadi dengar aku gini. Jadi Kak, Siti Aisyah itu Kak wanita soleha. Dia kan anaknya Abu Bakar. Ayahnya tuh kan ahli korban Kak. Hartanya habis untuk agama. Nah, Aisyah ini orangnya hobi sedekah sampai kadang-kadang dia lupa kalau dia tuh dalam keadaan berpuasa. Dia harus nyiapin uang yang memang digunakan untuk dia berbuka gitu. Tapi nggak ada lagi Kak, semua disedekahkannya. Jadi ada ulama hikmah mengatakan yang memang pantas menikahi Aisyah itu cuma Muhammad. Nggak, itu kutanya. Yang kutanya kan tahu kan tadi siro. Bentar. Kau tadi kan bilang yang harus diikuti itu Kak, salah satunya siro. Apa itu? Dari Nabi tidur sampai tidur. Berarti 24 jam lah itu ketemu lagi ya. Waktu dia menikahi Aisyah 6 tahun, udah kau ikuti belum? Waktu dia menggauli Aisyah umur 9 tahun, udah kau ikuti belum? Ini bicara sek aja Kak, ditengok 2.400 kan orang. Katanya kan Ali Imran. Kakak bicara Katakanlah sek. Muhammad. Nih ya, jika kau rahasia 4M mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Ini kan niscaya Allah mencintaimu. Ayonya. Tapi kalau kau bilang ya, tapi kalau kau bilang ya, kayaknya tinggal ngomongin seks saja. Kalian coba nanti di surga sana nanti kalian masih sholat apa masih seks aja kalian? Ya di sana udah nggak ada sholat, di sana ada menikmati amal perbuatan kita. Kok bisa kau? Janganlah ngomongin seks. Ya trial lah dari sekarang sama 72 dulu. Kan gak enak Kak didengar sama 2.500 orang ini Kak, kita cakap-cakap seks kayak gini ya. Kan masih banyak lagi yang ini hadis. perlu dibahas tentang ini siro. Hadis loh, siro. Ini hadis. Iya, maksudnya kan siro itu yang dimaksud. Aku belum lagi jelaskan. Tunggulah dulu aku selesaikan siro. Siro itu dari mulai usul berdagang,
tidurnya, ke WC-nya, makannya, itu namanya siro. Kalau kita dengan cara agama maka dihitung ibadah. Itulah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ngikuti Muhammad, Allah akan cinta pada kita. Kemudian ada namanya itu suro. Suro itu potret Nabi, mukanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tuh berjenggot, suka pakai gamis putih. Itu namanya suro. Ada namanya sariro. Sariro ini adalah fikir risaunya Nabi Muhammad. Bagaimana bayi yang lahir nanti di akhir zaman mereka ini harus punya la ilaha illallah. Itulah maksudnya sariro itu tadi. Itulah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kita. Ya udah, Gitu. jadi hadis Bukhari ini cemana ini? Nggak mau kau ikuti? Yang mana kan? Yang Lah itu tentang loh, Rasulullah menikahi Aisyah. umur. Ini pengakuannya Aisyah sendiri loh. Aku dinikahi Rasulullah umur 6 tahun dan digauli 9 tahun. Coba lah, Ya, 2,6 mata memandang di sini. Nggak kau ikuti tuh Ali Imran ayat berapa tadi? Lupa aku. Ayat 31. Ayat 31. Iya. Jadi Tuh, Bukhari 4738. Baca lah. ya wanita Arab 9 tahun itu udah balik loh, Kak. Ini banyak kali cerita kau nih. Kau survei dulu ya. Iya, aku udah Balik nengok, itu apa? Kak. Aku tanya kau ya. Dewasa, Dapat dewasa. haid. Mana ada dewasa umur 9 tahun? Kakak pun itu Rata-rata Aisyah. ya, dengar ya, Mana ada dengar ya. sulitnya bagi Allah mendewasakan Aisyah umur 9 Ih, kok tahun? kepaksa pula dorong dia digauli lagi belum menstruasi sampai dia jadi janda pun dia nggak punya anak. Oh, udah rusak. Kok kakak bilang Aisyah kak belum mens digauli? Siapa yang bilang Lah itu, ini 9 Kak? tahun siapa yang udah haid deh? Nggak ada. Nggak ada juga yang bisa melihat di situ. Itu. Nggak ada sulitnya bagi Allah, Kak. Apalah sulitnya bagi Allah melahirkan Nabi Isa dari Maryam yang tak ada ayahnya? Apalah sulitnya bagi Allah menciptakan Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mama? Itu cerita Maryam Isa itu kan kalian nyontek dari kitab kami. Ah, kau pun Enggak ada dalam Al-Quran, kitabku juga ada. Yuk, kakak nih. Apa bohong kali suka itu. kali ngeklaim? kalian lah. Dapat dari mana lah kalian itu kisah tentang si Isa? Kalau nggak nyontek. Dari Al-Quran, Kak. Dari Al-Quran. Ya iya, itulah Al-Quran itu kata nabimu tadi kan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Berarti dia udah baca kan kitab sebelumnya. Iya, Berarti maksudnya dia gini, nyontek dong dari kakak kitab itu- kami. Gini loh, Kak, bukannya aku nggak mau mengetahui tentang kitabnya kakak, karena kitab kakak itu ibarat lil. Kita ini ruang gelap, ini ada lampu, kumatikan. Nah, contoh kumatikan. Terus kita hidupkan lilin, ya kan? Kita hidupkan lilin. Ah, itulah kitab kakak. Sementara aku udah ada lampu. Inilah Al-Quran. Gitu loh. Jadi nggak perlu pun aku harus tahu Oke, tentang Injil. kalau kakak memang itu. Cukup Quran ku imani ya, aja. kalau memang Quran seterang itu, tunjukkanlah di mana nama istri Ibrahim, istri Adam. Kok nggak ada di Quranmu? Kalau memangnya seterang itu Quran itu, coba tunjukkanlah nama istrinya Adam siapa? Kok bisa nggak Nama istri ada? Siti Hawa, Nah, Kak. kau ngaku terang tapi gelap gulita. Siti Hawa, Kak, istri Nabi Adam. Mana coba tunjukkan di Siti. dalam Quranmu kalau ada namanya Siti Hawa di situ. Udahlah, aku yang kasih tahu sama kakak Siti Hawa lah, udah apalah kakak. Itu kan kalian nyontek itu, penafsir itu nyontek dari kitab kami, Siti. apa pula? Udah, memang nggak ada dapat kakak Siti Hawa dalam kitab Al-Quran gitu. Memang nggak ada. Aku 17 tahun jadi Islam sampai botak sariawan nggak ada. Aku dapatkan itu. Udah, aku yang kasih tahu sama kakak. Ya udah, mana Aku yang kasih dalilnya? tahu. Dalil lah, dalil. Kalau kau bilang lah Nggak, Quran kamu- itu memang sebenderang lampumu itu, ya kan? Kenapa nggak ada nampak apapun? Nggak ada nampak apapun. Ya iya siapa? Mana lah nama Siti Hawa di dalam Quranmu? Kalau Quran itu terang benderang. Udahlah, dari aku aja lah kakak. Nggak mungkin ya kakak. Lu toko berarti kita. kau Quran berjalan, bukan Quran lagi ya? Kau lah Quran itu kan? Berarti kau ganti nabi lah kau. Kau ganti nabi. Mas- Nabi rahasia 4 yang Masuk. enggak. Isi doguarmu. Muhammad Rafi Sinaga. Oke, Ropik. Betul. Coba Ropik. Cocok lah, memang cocoknya kau lah jadi nabi daripada nabimu yang aduh, seks aja itu kerjanya. Kau aja lah, berapa istrimu? 1, Kak. Ya udah cocok kau jadi nabi, lebih baik kau tengok dibanding yang itu. Kerjanya perang, jual beli budak. Terus lu keluar dia sama Perang laki, Rasulullah. beli aku loh. Terus loh. Kau aja lah cocok jadi nabi. Perangnya Rasulullah itu, Kak, bukan karena benci. Perangnya Rasulullah itu karena Mau merampas dihalangi harta umat muslim rampasan. beribadah. Enggak gitu loh, Kak. Lu Prosesnya ada lu dia didakwain ayatnya, dulu. rampas. Didakwain dulu. Kalau nggak mau dia didakwain, bayarlah pajak. Nggak mau dia pajak, baru diperangi. Ngeri kali jahatnya lah Gitu loh. kalian. Orang nggak mau nerima agama mimpi pun dipaksa. Kemana? Ngeri lah ya. Ya memang kan gini loh, Kak, pandangan agama kami itu kan agama Islam mutaslam.
Islam itu hanya agama yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Kalau misalnya lah, Tunggu dulu. ya kehidupan akhirat yang sifatnya selama-lamanya. Contoh misalnya kayak aku nih, aku sayang sama kakak. Contoh misalnya, aku sayang sama kakak. Kok ngomongin akhirat, diselamatkan di akhirat juga kok. Coba satu orang yang udah diselamatkan dari akhirat. Iyalah, maksudnya kan dalam Nggak agama ada, ataupun orang nggak ada, kok nggak Misalnya begini. percaya? Mana ada yang selamat di Islam? Siapalah satu yang Itu selamat tadi. di Islam? Ini hadisnya, mangkana akhiru kalamu la ilaha illallah Mana lah dakhalal sebutkanlah jannah. satu orang yang udah selamat di akhirat sana. Coba dulu. Loh, ini loh hadisnya Kak, mangkana akhiru kalamu la ilaha illallah Iya, dakhalal Muhammad jannah. udah selamat belum dari akhirat? Belum. Iwala Kak, kok nggak selamat, Kakak? Nih makanya Dunia jangan ini kau nggak bilang di- Islam itu gini, agama yang menyelamatkan. Satu Dengar orang loh. pun yang beragama Islam belum ada yang diselamatkan. Cuman lah kau mau percaya sama janji-janji tukang obat jerawat? Toh jerawat masih ada. Hah? dunia ini nggak diciptakan melainkan Alah, karena siapa adanya dulu? Muhammad. Gini ya, kalau di dunia ini Nabi Adam nggak diciptakan. Gini bro. Kalau kau Gimana, masalah Kak? selamat di dunia ya bro, yang ateis sana pun banyak yang selamat dari kelaparan, selamat dari apa segala macam ya. Tetapi selamat iya. dari kematian ini bro, itu yang penting. Siapalah yang udah selamat Betul. dari kematian yang beragama Islam? Kata Rasulullah, orang yang adalah ilaha illallah dia pasti masuk surga. Lah Itu Muhammad hadisnya. udah selamat belum? Loh, Nabi Muhammad itu Kak memang bukan lagi selamat, Kak. orang Dia dia percaya bersih bukan dari lagi. dosa, Ibarat kata gini ya. terjaga, Ibarat kata bukan gini lagi ya. selamat. Lalu terjaga, asik ngewek dia kerjanya. Siapa aja Ih, dieweknya, kakak baru ini. dieweknya. Kau pun tunggu dulu, siapa yang udah menyelamatkan? Ujung-ujungnya cerita ngewek terus. Lah emang itunya agama kalian kerjanya. Udahlah Kak, janganlah Kakak cerita-cerita ngewek terus. Nah, Sama-sama memang enak itu loh loh, laki-laki kesibukan kalian perempuan nanti ngewek apalagi itu. surga, aku tanya kalian. Apalagi kesibukan kalian di surga nanti? Iya, ngewek ada kan? mandi Udah nggak ada lagi susu, kalian sholat kan? Ada mandi Ngapain orang mandi Jadi Kakak di susu? surga ngapa? Kakak di surga ngapain? Aku aja disuruh mandi susu, nggak mau aku. Kenapa enak mandi air? Susu tuh lengket-lengket, aku pun aneh-aneh. Iya, surga itu Eh. Kak, kenikmatannya yang nggak pernah difikirkan oleh manusia. Kenikmatannya Itu buktinya tidak udah kau pernah sebutkan. difikirkan ya. Hei, kalau kau bilang nggak dipikirkan, barusan kau sebutkan bahkan. Iya. Itu Gagal lagi, bahagian gitu loh Kak. Gagal lagi, Bahagian kau, loh Kak. Karena Kalau- memang kalau- di dalam surga itu di dalam Al-Qur'an ada air susu, ada air madu, ada Alah air madu ini pun ada di warung pun banyak air madu, air susu banyak di tempat spa. Apalagi bukan nggak ada dipikirkan lagi, udah banyak di tempat-tempat ini, di tempat-tempat spa, sauna. Jadi Kakak Jadi kalau Surga Kakak kau itu udah Kakak di ketaker. surga ngapain? Surga kau udah Kakak di diketaker. surga ngapain? Surga Surga kami kakak apa? memuji dan menyembah nama Allah siang dan malam. Karena ibadah itu, sama lah karena kita, ibadah. Kak. Lu Sama. kapan kau mujinya kalau kau lagi gini-gini sama itu bidadarimu yang 2000 berapa tadi kau bilang? Hah. Alah Kak, Alah, Kakak Kak. langsung sensitif Itu kali. sendiri yang Ya, kau kalau bilang, mainnya itu main, sendiri kau muji ya bilang. muji. Tuh lah kau Pas waktu mainnya main. gini kok kayak belut nari ular kau tilu lilu lilu. Kapan lagi kau Kak, muji kau? banyak kali yang komentar ini Kak. Lucu kali kita tengoknya orang itu, kita yang cakap-cakap ini. Emang itulah kerjaan orang itu, bagus itu. Kakak pun langsung. Jadi kalau Kakak memuji Tuhan terus nggak sempat Kakak main gitu maksudnya. Nggak ada kami kawin mengawin lagi di surga kami. Itu bukan landasan Nggak. surga kami kayak kalian. Ih, alah Kak. Enggak, enak enggak kali ada. main itu Kak. Kau lah itu. Salah satu kalau kau nikmat bilang- di dunia, nikmat surga yang Allah kasih di dunia itu ya salah Makanya, satunya nih. selain makan kenyang, capek, tidur, main. Karena main itu bisa menetralkan pemikiran. Kayak aku pengusaha. Aku Kak kalau siap main berpikir, Oh. mantep Kak, tambah duit. gini ya makanya kan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang tidak pernah didengarkan oleh telinga, yang tidak pernah dilihat mata, itulah yang disediakan Tuhan bagi kami. Jadi kalau yang kau bilang tadi itu bukan surga, itu sama dengan dunia. Karena gini, ini aku Kayak kasih gitu tahu hanya ya. maksudku, cuman aku nggak pinter ngomongnya. Kan karena gini ya, karena surga adalah kebalikan dari dunia. Ini kamu harus merenungkan ini. Kalau yang namanya surga adalah kebalikan dari dunia. Di dunia semua orang sibuk cari, tetapi di surga tidak ada cari uang. Di dunia orang sibuk yang kayak kau bilang tadi, maaf ya begini. Di surga nggak kayak gitu lagi. Ya, di dunia orang meninggalkan ibadah, di surga kami beribadah siang dan malam. Jadi kebalikan dari dunia, itulah surga kami. Itu baru real. Kalau surgamu bro, maaf ya, di Bali banyak, di Dubai sana banyak. Udah ketaker mandi susu di tempat spaku itu. Manicure pedicure udah biasa aku. Tengok sampai lentik-lentik bagus-bagus kayak gini pun jariku udah pernah aku. Kalau yang kau bilang yang ditawarkan surga sama Allah mau kayak gitu, ya seginilah itu.
nggak pala itu susah itu, nggak pengen pula abang aku. Apalagi yang kau bilang maaf ya, yang kau bercocok tanam sama binimu pun itu udah nggak ini, nggak di otak aku itu. Bukan itu, kenikmatan tinggi itu adalah apa? Ketika kita gitu, kakak. bisa benar-benar bersatu hati dengan Tuhan, itu baru saya TOP BGT. Lo kalau kamu hanya memikirkan dunia, itu bukan Tuhan, itu bukan surganya Tuhan kan? Memang Kak, jadi ada juga dalam agama kami itu salah satu di antara nikmat-nikmat surga yang lain-lain yang aku sebutkan, termasuk di dalamnya ada berhubungan, ada memang yang paling paten kali nikmat di surga itu salah satu ya bertasbih melihat wajah Allah, itu dia. Yang Bertasbih melihat wajah Allah sambil kau gini-gini. Cemana lah caranya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana itu? Kemana? Oh bohong kali, kok nggak ada kau bertasbih. La ilaha illallah, kau tengok perempuan montok. La ilaha illallah, mata kau sampai keluar. Mana kau? Jangan gitu Kak, praktekkan Kak. Kita kan cerita agama. Cerita agama tapi Kakak gini-gini, janganlah gitu ah. Lalu kita ditembak 2.400 orang. Kata Ustadz kau itu apa tuh? Coba. Di surga. Apa Kak? Kesibukan pada pegang terus 70 tahun. Kapan kau selama 70 tahun itu bertasbih? Mana bertasbih? Mana enggak betul lagi kau. La ilaha illallah. Gede banget teteknya. La ilaha illallah. Wih, tobrut. La ilaha illallah. Masya Allah, bening banget. Kapan kau bertasbih? Kau. Enggak logis. Enggak logis kalau kalian memang gitu, Wani. Iya udahlah Kak, kalau memang kira-kira Kakak rasa kau pik di surga, janganlah main aja kerjaanmu. Ya udah, aku nih ikut Kakak. Aku nggak main aku Kak nanti kalau misal aku bertasbih aku kayak Kakak. Kok baptis pula? Tapi langsung nggak apa-apa. Usaha travelmu itu nggak apa-apa, biarin aja kan. Biarin aja, yang penting kau dapat duit. Kau bohongin lah orang-orang yang naik haji sana kan. Kakak kok kayak gitu Kak? Janganlah kayak gitu Kak. Tapi agama Kristen nggak kayak gitu setahu aku. Orang Amang Boruku Kristen nggak kayak gitu, dia ngomongin sama aku kok. Apa kayak gimana kayak gitu? Masa Kakak bilang nggak apa-apa lah, tetap jadilah kok Kristen, tapi kok tetap urus umroh, kan udah Kakak ajarin apa yang salah. Nah itu kan bisnis itu, lah emang salahnya di mana? Kan itu bisnis travel kan? Emangnya ada rupanya? Tunggu. Emang kotor rupanya sebenarnya? Emang kotor rupanya bisnismu itu? Wah, kok enggak? Tapi kok Kakak pula suruh? Enggak, belum yang lain lah Kak. Kalau misalnya mau membaptis awal itu pakai kata-kata kayak ujung-ujung cerita-cerita saya kok ujung-ujungnya nyuruh Kristen. Jangan gitulah. Lu kok nggak mau selamat kau rupanya? Kok maunya dapat duit terus? Kak. Agama yang selamat itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad loh Kak. Gitu maksudnya. Iya, kalau mau kau bilang pun agama Islam itu agama yang menyelamatkan, buktinya nggak ada satupun yang selamat yang beragama Islam. Satu orang pun belum ada yang bangkit dari antara orang mati. Itu apa? Itu omong kosong. Coba kau pikirkan dulu ya. Siapalah yang udah selamat? Siapalah yang udah ini? Bangkit dari antara orang mati yang beragama Islam, gak ada satupun. Terus kok masih percaya juga? Kau pun. Ya kenapa aku nggak percaya Kak sama nabiku? Orang memang adanya pula. Udah jumpa aku ke Madinah, nggak hayalan cerita tentang kota Masjidil Haram yang dalam Al-Quran itu udah ku tengok pakai mata. Itu kan baru-baru ini itu dibikin. Aku pun nanti ku ceritakan di sini segala macam itu ku bentuk nanti asal punya duit aku. Kalau masalah kayak gitu ya. Kapan kau ketemu nabimu, coba lah. Ketemu sama Nabi macam mana Kak bilang gini Kak, dalam hadis Nabi itu dikatakan man ikhwanika, aku rindu kepada saudaraku, kami kayak Rasul antum ashabi, yang aku rindukan adalah ikhwani amanu biwalam yaroni, orang yang tidak pernah melihat aku tapi dia tetap beriman kepadaku, inilah yang nanti bersamaku dalam surga. Dianya aja belum di surga. Aku ngaji dianya aja belum di surga, terus dia bilang menjanjikan yang ikut dia lah yang di surga. Cemana ceritanya? Dia masih di neraka. Cemana ceritanya? Dia menjanjikan sesuatu yang dia pun nggak sanggup masuk surga. Coba, sanggup pun nggak dia sampai detik ini masuk surga. Terus kau percaya omong menguloki dia? Kau percaya? Ada hadisnya, aku baca. Coba ya. Hadisnya itu. Penulis hadis itu. Gak usah dulu kau ya. Gak usah dulu kau ya. Penulis hadis itu pun sampai detik ini belum ada di surga. Atau boro si pembacanya, penulis hadisnya aja masih galpang sana di neraka, masih digitin belatung badannya. Aku nggak bisa bilang gitu Kak. Loh, buktinya mana? Coba aku tanya dulu. Ninggal dulu Kakak kalau mau menengok orang itu di surga apa di neraka. Rugi pula aku meninggal. Rugi pula aku meninggal. Ibarat kata masuk aku terperosok dalam gua yang gelap dan dalam, nggak ada lagi yang bisa nolong aku. Najis amit amit. Tapi tadi Kakak nanya sama aku, di antara orang-orang yang beriman kepada nabimu ada rupanya yang udah ada jaminan masuk surga. Ya aku mengulang-ulang apa yang dikatakan Rasulullah, man ahya sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku faqad ahabani, sungguh dia cinta padaku.
karena maya fil jannah, barang siapa yang menghidup cinta padaku bersamaku dalam surga. Itu kan perkataan-perkataan Nabi. Jadi kalau kakak bilang Nabi Muhammad itu masuk surga itu Itu dia masuk surga atau kata-katanya tuh? Gimana sih kakak? Salahnya juga aku bisa ngomong kayak gini. Nanti pokoknya kau kasih kau singa, paus apa segala macam. Tapi boro-boro terbukti pun tidak. Ada bedanya kata-kata kok yang kau dapat. Aku pun gitu. Lagi dapat kata-kata doang ini sama kau. Kak, sebenarnya Kak, agama kita ini pun agama kata-katanya Kak. Ya itu agamamu. Kalau agamaku bukan agama kata-kata. Agamaku agama kebenaran. Yesus itu bukan kata-kata. Yesus itu benar-benar jadi manusia. Bukan kata-kata. Ya kan dari mana? Ya kata-kata yang benar lah Kak. Kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar. Kak, aku udahlah Kak, enggak. Kupikir tadi aku. Udah turun lah kau. Udah kena mental kau. Besok lah kita cerita lagi. Makin kuat aku Kak. Wah, makin kuat aja orang Islam sebanyak-banyaknya. Iya, teruslah kau membodohi orang bodoh, ya kan? Gitu, Kak. Kau juga korban dari kau itu korban dari kata-kata Muhammad. Terus kau aja orang lagi juga jadi korbanmu. Yang kau bawa kata-kata si Muhammad gitu, lagi. Kalau kayak gitu cara ngomong kakak, Kak. Jadi begaduh kita yang orang Batak itu, Kak. Kau itu orang korban Batak itu loh. ada Kristen, ada Islam. Bang, kau itu korban loh, Bang. Serius, kau nggak sadar, Bang? Kami itu di rumah ada Kristen, ada Islam. Enggak itu kutanya. Cantik kami berkawan. Cantik kami berkawan, enggak begaduh. Tapi kalau gitu gaya kakak jadi begaduh Islam sama Kristen ini. Kok kau begaduh pula? Jadi kakak bilang, bodoh-bodoh ya Kak bilang. Lo itu memang betul loh. Kau itu juga korban janji-janji dia. Sesungguhnya kau akan di surga. Padahal kok nggak dia, padahal dia nggak ada di surga. Wah ya kamu. Kak itu si Roni Abbas itu mau ngapain itu Kak? Coba Kak tanya dulu dia tuh Kak. Oh, aku turunkan lah dia. Si Elia Miron ya tadi yang mau aku naikkan, tapi kepencet dia jempolku besar kali. Elia Miron ini Kristen Kak? Islam ini Islam. Enggak saya Islam. Coba tanya dia. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Udah Kristen lah kalau kayak gitu. Kenapa emang? Kak, oke lah ya Kak. Nanti Kakak serang pula aku di sini, jatuh kehormatan aku. Aku dimuliakan di siapa kampung yang ini. memperkosa kau sampai hilang kehormatanmu? Nggak ada pula aku. Jatuhkan kehormatanmu. Jatuh nanti harga diri awak. Kalau jelek-jelek kan aku di sini Kenapa dihormati di jatuh? kampung ini. Bang, aku mau tanya satu bang. Apa turun? Kenapa masih Islam? Apa turun? Kenapa masih Islam? Kok kenapa masih Islam? Macam mana Nyoron? Islam itu buat sampai mati, sampai meninggal nih Lon. Karena masih Nggak percaya sedikit. sama si Mamat yang Pargabus. Iya kah? Jangan ngomong gitu Pak. Di rumah Katanya aku- pergabus. Katanya pergabusnya apa Nurirangmu itu? Apa itu maksudnya? Batak dale kau. Kamu Pargabus itu kan maksudnya mengulok kan? Kau kan korban dari ulok-ulokannya si Mamatnya kau. Sesungguhnya kan dia alah, masuk Kak. surga. Dia pun belum ada di surga. Aku nggak mau sadari itu. Kakak suka kali buat orang bertengkar. Nanti jadi begaduh kita yang orang Batak, yang Islam Kristen itu gara-gara gitu ngomong kakak. Mana ada? Mana ada Batak kalian itu- aja yang pengen Batak itu bawaannya yang begaduh, Kristen. tapi itu kan emang kebenaran. Kalian Batak itu tidak yang Enggak Kristen. gitu kan. Keluarga aku pun banyak Kristen, banyak keluarga aku. Adik mama aku kandung sendiri aja Kak, Kristen di Brastagi tuh Kak. nggak aku tanya Kristen. nggak aku tanya itu. Jadi, tapi kalau kayak gitu nanti kesannya kalau kau dibodoh-bodohin kau sama si Mamat itu gitu kakak bilang pula. Lah memang iyalah kau percaya janji-janji palsu dia bilang sesungguhnya Nanti kan ujung-ujungnya kan hatiku akan narasinya di itu aku surga. jadi Coba jadi ini menurut kau cari-cari mana ini? Menurut kau aku cari mana? nanti aib Kristen juga. Ngapain aku cari-cari Kau cari aib Kristen? aja, kau cari aja nih. Naikkan dulu nih Nabi Cecep. Nabi Cecep. Aduh, Nah. Saifuddin. Ini Saifuddin Ibrahim nih Pak. Keras ini. Memangnya dia batu keras. Ini udah sampai ke Amerika dicari-cari sama orang tentara Indonesia ini Kak. Masa? Sok tahu kau. Iya, karena kan perkataan dia dianggap. Ini akun palsu ini, Indonesia bukan ya? Saripudin yang asli nih. Palsu ini. Coba tes dulu. Oh ya. Islam Kristen, Bro. Isi alam. Ini tuan guru Saifuddin Ibrahim ini wah, ini keras ini Kak. Mana lawan awak ini Kak? Nanti aku bawa ustadku yang keras Kak untuk berhadapan sama tuan guru Saifuddin Ibrahim ini. Enggak lawannya lah aku Kak. Kau aja nggak lawanku. Iya maksud aku cukup
Cukup apa aja kak, ngepen juga aku sama tuan guru ini. Iya, karena banyak perkataan-perkataan Allah yang masih ada di dalam lisannya, di dalam pikirannya gitu. Itu ada yang nanya. Perkataan-perkataan bentar itu dulu. hanya untuk Ada yang nanya. mengkafirkan orang. Ada yang nanya di bawah, apa merek HP mulai kok buram kali katanya. Iya, pecah layarnya kak, betul, betul itu kata kawan kakak itu. Duit kau Jadi pas banyak. pecah kena abu. Kak, aku mundur lah ya kak, segan kali aku kak sama tuan guru Saifuddin Ibrahim ini kak. Ini dulu pengurus pesantren ini kak, dia nih. Oh. Bapak. Itu dulu. Itu dulu. Tapi kan anaknya tuan guru kan Islam, masih Islam. Itu bukan urusan, biarin aja. Keselamatan masing-masing. Ya itulah karena sayangnya dia itu sama Ustadz. Dia itu sama Ustadz. Yang saya cuma minta 300 ayat, saya dimusuhin sama polisi MUI, Betul. Menteri Mahfud sampai glosor turun dari jabatannya, suruh nangkap saya. Apa urusannya? Kan saya hanya minta dihapus dari kitab Indonesia. Ayat-ayat yang tidak masuk akal, ayat-ayat yang membuat malapetaka bangsa-bangsa, yang sudah menghancurkan Mesir hancur, Libya porak-poranda, Yaman kacau balau, Irak lulu lantak. Apa salahnya permintaan yang bagus itu? Orang Yaman, Ya, itu sampai hari kemarin itu 700.000 orang Yaman habis oleh Arab Saudi. Dia pakai uang haji, uang umroh, uang yang kamu pakai. Kamu bohong-bohongin orang. Mari kita pergi umroh. Al-hajjum mabrurun laisalahu jaza illal jannah. Dipakai untuk menghancurkan tetangganya Yaman. Itu beritanya itu. Oh, dia lagi perang ya? Saudi sama Yaman. Ngeri. Tapi kan kalau yang saya dengar sendiri, tuan guru izin ya, kalau saya waktu duduk-duduk di pelataran Masjid Nabawi itu ada jumpa orang Yaman memang. Jadi pertanyaanku adalah kenapa Yaman dengan Saudi perang? Kepentingannya kan sebenarnya di situ tentang minyak. Jadi Yaman Mau urusan ceritanya itu minyak, hari mau ini. urusan apapun, oke lah, mau urusan minyak. Tapi kenapa tidak punya rasa kasih tetangga? Sementara Habib Rizik di sini ribut masalah nasab. Iya. Apa yang diharapkan dari itu kalau begitu? Quran satu, hadis sama. Di mana rasa kasih itu? Kalau gitu tuan guru gimana Palestina hari ini yang diborbardir sama Israel? Tapi siapa yang memulai? Siapa yang Nah, memulai kalau cerita kasus mulai. kemarin? 7 Oktober kemarin itu siapa yang memulai? Sementara orang Yahudi itu sudah berabad-abad dimusuhi oleh 22 negara Arab. Ayo. Anda tahu? Pusing. Tarik napas dulu. Enggak tuan guru, yang mau saya tanyakan itu adalah terlepaslah kan di sini kan tentang pengkliman bahwa Ya. tanah itu milik Yahudi, tanah itu milik Islam gitu ya. Tapi kan terlepaslah daripada itu, ya hari ini faktanya kan tentang siapa yang memulai. Oke lah, kalau memang tuan guru punya anggapan Islam yang memulai bro waktu itu. Nah sekarang faktanya kan lebih banyak angka kematian yang dilakukan oleh anak-anak perempuan di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Apa ada nggak pala banyak mati kalinya? Nggak pala banyak kali mati saat pengeboman mungkin dari Hamas ke sana. Tapi begitu dibalas sama Israel, meninggal semuanya di situ. Anak-anak kecil jadi korban, perempuan-perempuan jadi korban. Karena tuan guru tadi nyinggung tentang kemanusiaan. Iya benar sih. Ini masalah kemanusiaan yang tidak pernah habis gara-gara walam farada ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu ucapan umum bagus itu. Tetapi dengan adanya ucapan kayak begitu dari kitab suci, makanya sampai sekarang ini mereka berusaha untuk terus menghabisi Yahudi. Ada dalam catatan hadis, tidak akan datang hari kiamat
tidak akan datang hari kiamat sampai batu ngomong, woi Iya. Muslim, di belakang tubuhku ini ada Yahudi, abesin. Lalu berkatalah pohon, di belakangku ada Yahudi, abesin. Kecuali pohon gorkot, itu pohon Yahudi, dia akan menyembunyikan. Somat ngomong, itu Somat itu orang Batak juga itu. Somat ngomong kayak Iya, begitu. batu bara. Kan hadis palsu itu. Itu hadis terkenal. Apakah begini untuk membangun manusia, dunia, toleransi dan damai? Wajar saya meminta 300 ayat itu untuk dihapuskan dari kitab suci orang Indonesia. Orang Indonesia aja deh, dunia Arab sudah biarin. Saya mau menyelamatkan Indonesia yang toleransi dan damai. Orang Batak itu adalah bangsa yang toleran. Mana mau orang Batak ngomong menginjil kayak Saifuddin Ibrahim? Mana mau? Orang Batak itu begitu tolerannya. Saya datang ke Israel. Sopir saya itu namanya Mahmud. Sopir bis saya yang membawa saya itu namanya Mahmud. Iya. Kemudian ada yang menemani saya, guide saya untuk membawa saya kemana-mana. Saya bilang, La ilaha illallah wa Muhammad ghairu Rasulullah. Itu guide saya bilang, dia bawa saya ke samping. Limada anta takallam kadhalik ya akhi, katanya. Kenapa engkau bilang kayak begitu? Kami nggak pernah berani ngomong kayak begitu. Jadi sopirnya ini Muslim, saya ngomong seperti itu, dia hanya diam. Saking damainya orang Palestina, orang Yahudi di sana. Tetapi gara-gara kitab ini loh, ayat ini loh, yang sudah saya sebut tadi. Apa nggak ngeri itu, saudara? Hidup dalam ketakutan yang sepanjang masa, hari-hari mereka baca kitab suci, hari-hari mereka membaca hadis. Apa nggak ngeri itu? Sementara bangsa kita adalah bangsa cinta damai. Dan saya sangat percaya Indonesia nggak akan pecah. Kenapa? Ada bangsa Dayak, ada bangsa Batak, ada bangsa Manado, ada bangsa Papua yang saling toleran, saling mencintai. Tetapi kitab suci kamu mengerikan saya, menakutkan saya. Tapi izin Tuan Guru, soal penindasan di kota Palestina itu kan bukan hanya orang Islam aja, orang Israel, orang Kristen pun juga banyak jadi korban di sana itu. Benar. Itu kan imbas saja. Imbas saja, gajah berantem, kancil meninggal. Yang berantem gajah, mati kejepit apa? Kancil. Tetapi ini jadi begini loh. Saya mau bilang teroris itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah kitab suci. Kenapa sih orang Kristen dan kenapa Muslim begitu? Itu kitab suci, saudara. Kitab suci adalah mata air sumur kehidupan orang mengambil pengalaman hidupnya. Jadi kalau mereka itu menutup gereja, melarang orang ini, itu karena kitab suci, pengalaman hidup. Dan kamu tahu, nama anak-anak saya seperti itu karena pengalaman kitab suci saya yang lama. Tapi kenapa sekarang saya hampir 20 tahun pindah keyakinan. Sekarang berubah total. Dan saya selalu memimpikan surga di dunia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia. Ya, abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuka liyati malakutuka litakum masyiatuka fil ard. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dunia. Jadi bagaimana surga di langit sana turun ke bumi? Nggak usah ribut masalah agama. Ngapain lu ribut agama? Buang itu agama. Kalau ada agama yang hanya membuat kamu kacau, jangan ikuti, gitu loh. Saya jadi ceramah sama kamu. Ya terus terlepas Iya, kemudian agama Islam dikatakan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil kelamin. Tuan Guru langsung gitu. Rahmatan lil alamin itu maksudnya berkasih sayang loh kepada seluruh manusia. Artinya di Islam pun diajarkan yang begitu. Itulah yang pun diajarkan, tetapi ayat-ayatnya kontradiktif. Katanya lakun dinukum waliyadin, tetapi kok diajarin untuk meruncingkan bambu, meruncingkan pedang.
Kalau la ikraha fiddin, kenapa diperintahkan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ngomong tidak ada paksaan dalam agama, tetapi pisahin kepala orang dari tubuhnya. Itulah yang saya minta 300 itu, hapus. Itu. Apa salahnya? Dan itu kan hanya permintaan. Loh, kok saya dijadikan tersangka? Nggak boleh dong. Kalau kita berkepala dingin, hati kita tenang. Tetapi kenapa saya akhirnya nggak mau balik ke Indonesia walaupun dijemput oleh 3 tim polisi. 1 tim di New York, 1 tim di Washington, 1 tim ketemu saya di California. Merayu saya balik. Kalau polisi memberikan saya SP3, saya balik. Tetapi kalau begini caranya, apapun omongan saya di pengadilan, saya akan tetap dijatuhi hukuman. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan diskusi yang ditampilkan oleh Apologetik Kristen. Bagaimana respon teman-teman terkait apa yang disampaikan dan dibahas oleh Apologetik Kristen dengan para muslim yang tampil, teman-teman? Luar biasa kan? Berikanlah tanggapan saudara di kolom komentar yang dapat berbagi ilmu kepada kita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar dan melihat, menyimak dengan baik, sangat jelas perbedaan yang disampaikan oleh Apologetik Kristen kepada polemikus tersebut, kepada muslim tersebut. Untung polemikus tersebut, muslim ini sabar dalam arti tidak ngamukan, tidak baperan seperti yang lain. Mungkin dia agak lebih dewasa lah ya, mendengarkan ajarannya, mendengarkan kitabnya dibahas 2 arah di video tersebut. Nah, teman-teman, terkait dengan itu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Nah, begini, terkait dengan Injil, dengan Yesus Kristus, dia dengan PD berkata, kami juga mempercayai Injil, kami juga mempercayai Injil, kami harus beriman kepada Injil. Ya, itu perkataanmu, tidak apa-apa. Tapi menjadi pertanyaan adalah Injil yang mana? Injil yang mana yang Anda percayai? Apakah itu Yesus Kristus? Kalau bukan Yesus Kristus, berarti berbeda. Oke, clear. Nah, selanjutnya, kalau bicara soal diselamatkan atau tidak, kami diselamatkan, kekristenan diselamatkan itu karena Kristus, bukan usaha manusia, bukan karena kita berbuat baik. Bukan berarti perbuatan baik tidak penting, tetapi harus bisa dibedakan, diselamatkan oleh Kristus melalui anugerah dengan pengorbanan Kristus. Oke? Nah, selanjutnya mengenai ajaran-ajaran dalam Islam yang dalam Al-Quran yang dipaparkan. Nah, kamu boleh itu membantah, tapi sejauh yang kamu bantah itu semua pada bingung begitu ya. Kenapa bingung? Ketika dibukakan hadisnya, dibukakan ayat Qur'annya, justru kamu tidak mengerti begitu. Nah, lalu di bagian terakhir itu muncul yang kamu panggil gurumu ya. Itu kan murtadin, Pak Pendeta Saiful Ibrahim gitu ya. Ketika berdialog lalu memunculkan kembali perkataan-perkataan yang viral beberapa tahun lalu di Indonesia sehingga dia bermukim di Amerika, itu pun tidak bisa kamu bantah, tidak bisa. Padahal dengan tegas Pendeta Saiful Ibrahim berkata, aku hanya mengusulkan, aku hanya meminta, ya kan? Kenapa aku dimusuhi, kenapa aku akhirnya dicari gitu ya. Nah, dia menyampaikan itu atas dasar sebuah pemahamannya selama dia menjadi guru di pondok pesantren. Nah, kalau dia sampaikan itu berarti itu tanggung jawabnya dia kepada Anda. Jawablah dengan baik, nggak usah pakai otot begitu. Nah, tapi sejauh ini teman-teman, ketika tampil video ini, yang kita temukan adalah mereka tidak mengerti sebenarnya.
mereka hanya mungkin pernah diajarkan, tapi kalau untuk menunjukkan literatur yang paling bertanggung jawab untuk menjelaskannya, ia tidak punya. Oke, teman-teman, mari terus kita bentengi iman kita dengan belajar Alkitab, supaya setiap tuduhan-tuduhan dari para polemikus ustadz yang setiap hari kerjanya membahas Alkitab itu kita bisa bantah dengan baik. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.